Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian maka terbagi hukum adi atas 4 perkara yang tersebut di bawah ini. Nah, kemudian maka terbagi hukum adi atas 4 perkara. Nah, jadi hukum adi itu pulang pecahnya 4. Hukum adi itu hukum adat. Kalau bahasa orang wayah ini, hukum adat itu disebut namanya hukum alam, hukum kausal, hukum aksi reaksi. Ada yang menyambat hukum sabab musabab atau sabab akibat. Nah, itu istilahnya sama itu. Jadi hukum adat itu ya hukum alam. Tegatuh api loyo, nah itu kan hukum alam namanya. Hukum alam. Kalau kita belajar bahari di sekolahan, ilmu alam itu 2, ima ilmu fisika atau ilmu biologi. Nah, jadi fisika dengan ilmu biologi ini pulang yang paling disenangi, pulang gugurnya kan kepada ilmu kesehatan, ke ilmu kesehatan. Nah, ilmu kesehatan itu bagus gitu, karena al ilmu ilmani, ilmu itu ada 2, ada ilmu adlian, ada ilmu abadan, ada ilmu agama, ada ilmu awam. Mudahan hati kita bersih, mudahan badan kita sehat. Nah, itu kita menghendaki itu. Ini ilmu alam, nah ilmu adat, ilmu alam, hukum kausal, yakah hukum sabab musabab. Yang pertama, pertambatan keadaan suatu barang. Pertambatan itu artinya hubungan. Pertambatan yakni hubungan keadaan suatu barang dengan keadaan suatu barang lainnya. Contoh, seumpama keadaan kenyang dengan keadaan makan. Jadi adanya kenyang dengan sebab adanya makan. Nah, jadi yang pertama ini pian catat ada dengan ada dulu. Jadi ada dengan ada. Adanya kenyang dengan adanya makan. Berarti hidup ini mun hendak kanyang parut bawa makan. Hukum alam sudah kan? Hukum alam sudah. Hukum alam itu hukum alam. Oleh karena itu di dalam Al-Quran kurang lebih di dalam Al-Quran kurang lebih 72 kali Allah Ta'ala menyuruh kita makan. Jadi kadang kegempangan. Allah ini pencipta langit, Allah pencipta bumi, Allah pencipta makhluk di langit, makhluk di bumi. Allah itu disebut musabbibul asbab. Allah yang menjadikan nasi, Allah yang menjadikan kenyang. Bukan si kanyang itu dijadikan oleh nasi. Cuma si nasi itu perantaraan adanya kenyang. Jadi kita perlu juga belajar tauhid. Maunya belajar hukum alam aja, kena kebutuhan kita, kada berakidah kita. Cuma kita kadang meniadakan hukum sabab, hukum ikhtiar, hukum usaha, kadang meniadakan. Dan kita kadang boleh menafikan hukum akidah, hukum tauhid, yakni Allah musabbibul asbabnya Allah.
Nah jadi sekali lagi Allah Ta'ala pun di dalam Al-Quran kurang lebih 72 kali memerintahkan kita makan. Jadi hidupnya jangan kada makan lama diturun. Jaluran gede kada tager bukan. Cocok kayak di dalam bahasa Arab makanan itu disebut kut. Kok wow tak pecah. Kutun ya, kut itu makanan pokok, entah itu jagung, entah itu beras, entah itu sagu, entah itu gandum. Nah, dan orang menyebut kutun. Nah, kutun itu diambil kata-kata kuat. Nah, jadi punya kita makan, lalu kita kuat berdiri, menegakkan sulbi. Jadi tujuan makan itu supaya awak berdiri betul. Kada sing makanan rabah hanya. Jadi Allah menciptakan dunia ini untuk menolongi akhirat. Untuk menolongi akhirat. Mengapa kita makan, mengapa kita minum? Supaya dengan makan minum ini kawat tegak sembahyang. Mengapa Allah menciptakan kendaraan, sepeda motor, mobil? Itu supaya jadi sarana ibadah lawan Tuhan. Bawa nuntut ilmu, bawa mengaji kendaraannya. Nah itu tujuan Allah menciptakan dunia itu. Nah, apa idenya yuk makan minum mun kada sembahyang. Kan tujuan makan menegakkan sulbi kita supaya kau berdiri betul. Nah, mau diisi kendaraan, diisi mobil, diisi sepeda, cuma kada dibawa tulang mengaji, nuntut ilmu, apa idenya ya? Nah, jadi Allah ciptakan dunia untuk menolongi akhirat. Maka dunia itu berfaedah ngarannya. Makan berfaedah, diisi mobil berfaedah, diisi duit, cuma pemalas. Apa faedahnya diisi duit? Nah itulah barangkali. Dan bahkan di dalam Al-Quran itu kita melihatlah Tuhan menyuruh makan tenang luar biasa, 72 kali tenang, kurang lebih di dalam Al-Quran Tuhan memerintahkan makan. Siapa ya di antaranya Nabi, Rasul gitu disuruh makan. Di dalam Al-Quran, ya ayuhar rusul, wahai para nabi, para rasul, termasuk guru, termasuk pundukan. Ya bisa kasihkan mengaji ini, lalu kan diingat makan. Iya nang mahir semlambung. Jadi ya ayuhar rusul, wahai para rasul, ya kan, nanggawiannya ma'ajar, nanggawiannya dakwah, nanggawiannya di dalam ilmu. Kulu minat thayyibat, makan kalian minat thayyibat, nang daripada nang halal-halal, nang bagus-bagus. Wa'malu sholihan, beramal kalian akan amal nang saleh. Nah jadi disuruh Nabi Rasul disuruh makan. Karena terkadang kada usah jadi guru lah, nang berbagi ilmu, jadi santri aja nah behari dipundukan, behari jadi santri nang meminta ilmu nah. Kalau jadi guru kan memberi, kalau jadi santri meminta. Kita meminta ilmu aja, mencari ilmu aja, ilmu tuh asik, ramiknya luar biasa. Lazzatul ilmi fawqa kulli lazzatin. Lezat ilmu itu di atas segala nyaman. Kita lezatnya ilmu kan, ramiknya nuntut ilmu kan, ya kan? Sampai-sampai asik kada ingat makan, kita lambat makan, yang asam lambung. Memang terkadang guru-guru itu kan rata-rata kada guru kan sama juga.
keasikan begawi, keasikan cari duit, keasikan berdagang. Nang lucu tuh gawian berjual nasi bungkus cuma kelaparan. Kan lucu. Menjual kurang aja, seorang belum makan lagi. Jadi keasikan mengaji, keasikan bergawi itu, keasikan mencari ilmu, keasikan mencari duit itu, bahwa kada ingat kesehatan seorang. Kada ini bujur nih, ulun memadahi pundukan, ulun termasuk kena penyakit asam lambung bahari, sawat berubat, besuntik bahari. Itu lagi pundukan. Nah jadi pundukan jaga banget makan, teratur makan. Itu jangan menghadang kawin hanya teratur. Punya kawin kan ada tukang masak gitu nah. Bujang ini teratur sudah makan supaya jangan karena penyakit asam lambung. Mah jadi orang bahari, bibis jadi orang Tuhan. Nah itu bujur gitu kan. Jadi jangan kada makan ya ayuhar rusul. Jadi penting banget sehat guru itu penting. Itu sehatul alim ganimatun lil muta'allim. Kesehatan guru itu kasugihan bagi santri. Kasugihan. Jadi oleh karena itu Tuhan aja menjagakan kesehatan Nabi. Ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat wa'malu shalihan. Silahkan mengajar, silahkan dakwah, silahkan ceramah, silahkan belajar, silahkan cari duit, silahkan, jangan kada ingat makan. Jangan kada ingat makan. Jadi kada gegampangan makan ini nikmat tagar urang. Ya kan, ini bisa juga sakit kepala, ibu makan hampir sakit kepala, lapar sekalinya. Nah jadi itu penting kita belajar artinya Nabi jadi suruh makan, apalagi Nabi ada, Rasul ada, Wali ada, kita nih. Nah jadi makan itu disuruh. Bahkan ada lagi di dalam Al-Quran Tuhan menyuruh secara umum. Di dalam Al-Quran itu ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah kalian mimma daripada makanan fil ardi di bumi, halalan thayyiban, halal lagi thayyiban. Guru mengapa jadi bertambah thayyibannya sama ini? Nya setiap thayyiban itu pasti halalan. Cuma setiap halalan belum tentu thayyiban. Thayyib itu kan bagus. Halal itu sudah bagus. Cuma bagus lagi thayyiban. Nah, sama itu. Umpama contoh sama ini. Jadi agama pun, Tuhan pun menyuruh makanan itu dipilih-pilih, bukan sembarang makan. Jangan memakan sesuatu yang haram. Jangan hasil cuntangan, hasil curian itu tidak halal, ya kan? Atau nang dimakan itu sesuatu nang najis, ya kan? Makan babi umpama, gitu. Aku juga ada makan babi ya, cuma kuahnya aja, nah sama. 4 kuah loh banyak, babinya ada kuahnya, kuah itu najis. Nah jadi oleh karena itu tidak boleh, tidak boleh. Baik itu nang hasilnya dari nang haram atau bendanya memang nang haram, tidak boleh dimakan. Itu tuh nang maulah hati itu karas, itu tuh nang maulah hati itu kadap, itu tuh nang hati itu kulir beribadat. Anut diparut kada halal itu tak. Kemudian thayyiban ulang, thayyib itu artinya nang bagus, halal bagus. Nah diminta wayah ini menyertai makanan-makanan bertulis halalan ya.
halal aja. Cuma terkadang kadang jar orang lain ini ibaratnya makanan tuh kurang sehat. Nggih apa namanya jangkot kan, jangkot nang bagus itu good food atau real food. Nah gitu. Cuma terkadang kita jujur lah, nggih makanan yang kurang sehat itu bener nyaman-nyaman gitu, nang gurih-gurih, nang nyaman lawan tenggorokan. Cuma kadang nyaman lawan parut, kadang nyaman lawan kepala, kadang nyaman lawan lintuhur. Ada dokter lucu sih, lucu orangnya gitu. Jadi ujar sidin ada kalau lagu kekanakan gitu kepala, pundak, lutut kaki, kepala, tambahi sebutin sidin. Dulu mana nambahi lagu biarnya. Di sini tambahi apa? Parut tambahi. Jadi sama ini lagunya jadi dokter gitu kan. Jadi dokter tambahi parut, kepala, pundak, lutut kaki, parut. Berarti penyakit itu mulai Al-Maidah itu baitudah. Parut kita ini rumah penyakit. Munya kita masuk akan makanan nang kada sehat. Mau ada diri yo ini. Bener nang sehat tuh kada nyaman. Tahu nih kakak makan di rumah, katujuh lah makan sayur. Nah anjir, katujuhnya makan sayur. Jentak, katujuh lah makan buah. Nah, ada katujuhnya. Jadi terkadang desa kayak itu terlaksana ngomong menggurih, kriuk. Nah itu. Yang dari parut timbul kepala sakit, kepala parut, kepala. Nah sakit kepala kan? Nah itu gula naik, darah naik. Nah itu sakit kepala kan? Itu sakit pundak, cek kolesterol tinggi. Nah pundak bola sakit kencang sih nah kayak kasih lahu bentar, ya kan? Keparut, kepala, apalagi pundak, lutut kaki, kesalah lah. Lutut kaki sakit dulu sebetulnya asam urat. Bujur juga gitu. Parut nah jadi sama itu. Jadi makan jangan kada makan, cuma ingat kata makan itu halalan thayyiban. Ada pulang halalan thayyiban pulang. Ada pulang ayat Quran melajari kita. Nah belajar ayat Qurannya, ya bani Adam, wahai anak Nabi Adam, ya kan? Nah di ujung ayat wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ada pulang halalan thayyiban, ada pulang halalan thayyiban. Tadi disuruh makan, jangan pada makan, ya kan? Nabi aja disuruh makan. Itu pulang makan itu cari halalan thayyiban pulang. Nang good food, real food, jangan junk food. Nah itu apa bahasanya lagi tak? Nah itu. Nang ketiga Tuhan pulang memadahi pulang wa kulu wasrabu wala tusrifu, makan dan makanlah kalian dan minumlah kalian, cuma jangan patah. Nah ini kita dengar pada kawannya ini. Kita ini terkadang puasa cuma berbuka itu nah picik parut, picik dehi.
mun kada sama karasnya aja 3 piring makan, minum aja tak seiskan, cangkir tong gitu nah. Ada gembangan ismiur, iscindul, istatur, ismarjan. Yang tarawih kalau cindul di hidung tuh itu. Imam laju banget, taruh kalipat. Aduh, badan awak bola delik punya berdirian. Ya Allah, ada nang terbunuh di sajadah. Kakak nyangan. Ada tuh bujuran tak, siapa merasa, ya tak. Asam jenar, siapa merasa, ya tak. Ada tak. Itu tak, di surga Tuhan jangan banyak. Kulu wasrabu 200.000, ya kan, wakulu wasrabu 200.000. Makan dia, minum dia, jangan kalimpatan. Kalimpatan ini nah, kita ini iktidal namanya. Sehat itu memang iktidal. Iktidal itu sedang. Kada makan, kada minum, kada bagus. Kekurangan vitamin, kekurangan mineral, kekurangan zat besi, kekurangan nutrisi, kada bagus. Kekurangan gula, liver lah, kekurangan gula. Cuma jangan juga kelipatan gula. Nah pengaruhnya diabetes. Jadi ngaran sehat itu apa? Jangan kurang gula, jangan kelebihan gula, jangan kada makan, jangan kelimpatan makan. Nang berat ini kita ini namanya dam ini nang berat, menyadam ini nang berat, mudah-mudahan kalau menyadami, amin ya Allah. Kita nih ya itu deh bentas terus, apalagi menjadi kurang 3 halal haram hantu punya 4 hak habis harta masih gede. Itu 4 hak ngaranya. Jadi sama itu. Jadi ulang-ulang hidup ini jangan kada makan supaya tagar urat. Kena asam lambung gundukan naik. Ya Allah, ini memalar banget pohon duit. Pundukan ini pemalar banget pohon duit. Berisokan kada makan sarapan. Energen berapa harganya? 1.000, 2.000 kan energen kan? 2.000 energen. Kena tengah hari oke jadi drink. Tengah hari oke, anak penunda lapar. Oke jadi drink berapa? 1.000 berapa sudah? 3.000. Memalaran duit nih. Beri marah pundukan. Karena Isa tuh pasti baru hanya rumah, udah perumah supaya jangan padi. Nah ini perumah berapa sedikit 500, berarti sehari 3.500 ya. Seminggu mah amalkan masuk rumah sakit ada kalau sama sekali. Jangan kada makan, jangan. Nabi aja disuruh makan, ya ayuhar rasul, ya kan, kulu minat taibat, hanya wa'malu salihan. Beramal saleh itu terdudi makan dulu. Kena mun kada makan gelisah tak? Ya nama itihijam tak? Itihijam, itihi muhaburu, picit padot. Nyata, parut tadi, coba makan tuh. Anu terserah aja gue bila ketuntungnya. Ini kanyang sudah nggak? Itu juga memang bagus. Jadi Nabi disuruh makan, cuma cari makanan yang sehat, ya kan? Ya kalau makanan nang sehat, gitu. Nang halal tayyiban kada, halal tayyiban pun. Gitu. Kemudian pulang makan halal tayyiban tuh jangan banyak kalimpatan pulang kan mengatakan 3 gunting kan, jangan kada makan. Cari makanan yang sehat, kemudian jangan banyak. Selesai. Ini hukum alam, hukum sabab musabab, ya kan? Kita menghendaki mudah sehat panjang umur. Yang punya sehat panjang umur sama itu. Nah kemudian yang kedua,
Yang kedua, pertambatan itu hubungan. Yang kedua, pertambatan ketiadaan suatu barang. Ketiadaannya itu nabi garisik. Ketiadaan suatu barang dengan ketiadaannya digarisik suatu barang lainnya. Nah, berarti kalau pian catat di mana kamu catat nomor 2 itu tiada dengan tiada. Nomor 1 tadi apa? Ada dengan ada kenyang dengan adanya makan. Berarti ada dengan ada. Nomor 2 hukum alamnya tiada dengan tiada. Ini hukum alamnya. Nanti hukum alam ini. Nah, apa contohnya? Kada contoh tidak paham. Nah, seumpama ketiadaan kenyang, kada kenyang dengan ketiadaan makan. Jadi tiada kenyang dengan ketiadaan makan. Cucuk kai parut lapar sekalinya belum makan. Cuma ingatkan, Allah menciptakan sesuatu tuh kada dengan sia-sia tuh kada. Ya kan? Allah ciptakan lapar itu hikmahnya genap. Juk. Yang ada itu di kitab Padi Fawaidul Juk, faidah lapar. Belum terdapat lagi faidah kenyang. Yang ada itu faidah puasa. Kada ada faidah gencang makan. Gitu tak. Jadi oleh karena itu di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ujar Nabi, sumu tasihu, puasalah kamu, belaparlah kamu, niscaya kamu berarti lapar itu, puasa itu berarti mensehatkan bukan badan aja, dua nasihat, jasmani dengan rohani. Di mana guru yang memadamkan sihat jasmani rohani. Ada lagi hadis Nabi sebutin, ujar Nabi, puasa itu adalah jannah surga, junnah telabang, perisai. Ada kalau nang bertulisan A di dahi kan, Kapten apa namanya? Kapten Amerika. Sebelah kanan tukul, sebelah kiri nah telabang. Nah itu junnah namanya. Lihat di dalam sarah hadis, puasa itu perisai, puasa itu telabang. Telabang apa? Anil amrod wa anil dzunub, perisai daripada segala penyakit, perisai daripada segala maksiat, segala dosa. Si maksiat maulah hati gering, si penyakit maulah awak gering. Sedangkan puasa itu perisai, dinding, penegah. Berarti orang itu kada gering dan kada maksiat. Berarti mun kada gering badan sehat, mun kada maksiat hati sehat. Berarti orang yang lapar garis miring puasa itu mensehatkan dua butir, kesehatan fisik dengan kesehatan spiritual, kesehatan badan dengan kesehatan hati. Kita menghendaki sehat keduanya. Kada badan aja tersehat, cuma penyelikan. Kita menghendaki badan sehat, hati bersih. Amin ya Allah. Ini puasa ini luar biasa. Ulun mulai lawan hati lah. Coba kita belajar lah. Puasa dua buting panahnya. Kesehatan rohani, kesehatan spiritual.
Coba lihat rasalah kita puasa Ramadan. Kita punya puasa Ramadan, kita lihat hati kita. Orang yang puasa, masalah rohani kita itu nomor satu. Orang puasa itu ternyata mencerdaskan akal. Mengaji itu pendekatan kekanakan tuh kehafalan, karena utaknya terhadap makanan. Lawan parut ini punya kanyang, jurang tuh beri mau bungul, pikiran hendak guring. Parut ini punya kanyang, mata kandur, ya kan? Parut ini punya kanyang, mata kandur. Nah, itu itu nah kata mengaji itu habis atas tuntutlah ilmu dari bangun guring sampai teguring-guring. Ya mak bisa orang tuh guring ya macam-macam. Satu tuh jadi mata nih kandur, utang tumpul, utang ditumpul dintanya tertumpul. Nah jadi nomor satu segi rohani sehat. Apa sehatnya? Otak cerdas. Kecerdasan itu dengan sebab puasa. Itu Imam Syafi'i puasa, hafal Quran sih, hafal muwatta sih dia. Karena sidin orang yang ketujuh puasa. Memang hidup sidin memang sederhana. Satu. Yang kedua, orang yang puasa bagi kesehatan rohani itu yang kedua, orang itu terbuka hati beribadah, pintu ibadah. Likuli sayyidin babun wa babul ibadah as-salmu atau as-siyamu. Setiap sesuatu ada pintunya, rezeki pada pintu rezeki, ya kan? Rumah ada pintunya, masjid ada pintunya. Nah, pintu ibadah. Nah, lain terbukaan kepinginan baca Quran bangun malam besok. Nah, puasa. Jadi puasa itu menjadikan pintu ibadah. Jadi kada ulir. Cucuk ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, badan kita dengan rohani kita seperti dunia dengan akhirat itu seperti timur dengan barat. Napa gerak ulu dengan hilir? Napa gerak awak ini punya dikanyane, hati itu lemah. Parut punya dilapari, hati itu kanyang. Ini antonim, ini berlawanan. Jadi kita rasa memang sama itu. Parut ini punya kanyang, kulir. Coba lihat orang berhumah lah. Orang berhumah itu punya mau istirahat jam 9:30, 10. Tak minum bayutih 2 cangkir untuk 5 butir. Coba tak ini nang berhumah mengatam tuh kayak mau kutuan lagi. Nah mengatam, lagi lapar, gitu mengatam. Sudah kanyang, lain. Nah jadi oleh karena itulah. Jadi ada hukum jasmani dengan hukum rohani. Badan ini punya dikanyangi, rohani ini lapar. Ini punya dilapari, awak ini rohani kita kanyang. Ini kuat. Hantar paling kalau itulah hukum dunia akhirat. Itulah hukum hulu dengan hilir. Itulah hukum badan kita dengan rohani kita. 2, pintu ibadah terbuka dengan puasa. Yang ketiga, terbukanya pintu pemurah. Akhlak kita bagus, kebersihan hati, kada pemalar. Bagusnya spiritual kita dengan sebab puasa. Yang keempat, kita mampu menundukkan hawa kita ini jadi maksiat apa nafsu. Ingat, kita jangan nyalahkan syaitan semata. Buktinya bulan Ramadan syaitan dipasung. Adalah orang pada puasa. Banyak. Adalah orang ada sembahyang, adalah orang maksiat. Padahal Ramadan syaitan dipasung. Berarti dalil yang maulah maksiat bukan semata-mata syaitan nang yuwaswis fi sudurin
dinas saurannya nakulir sauran. Nah jadi oleh karena itu ibadah puasa itu adalah melemahkan. Jadi alhasil ibadah puasa itu mensihatkan spiritual kita, mensihatkan rohani kita. Nomor dua. Yang kedua ternyata ibadah puasa itu mensihatkan badan kita. Badan ini sehat, badan itu sehat. Nomor satu, orang yang ketujuh puasa itu membaguskan pencernaan. Ini lambung ini bagus. Ujar orang kesehatan menyambat puasa itu cuci usus lambung kita dan dicuci, ya kan? Ada istirahatnya, istirahat beri malas aslinya. Dia tak orang makan di hidup, dikit-dikit makan, kanyang di atas kanyang. Iya, minta ikut ilan tak. Orang dari menyambat dia punya mau makan tak ikut ilan, burit menyumpah. Ujar adanya udah tahu bahasanya tak. Ujar burit ikam tuh untungai orang makan di hidup, aku nama hajan. Ya nanti ikut bilang saja, bujur juga. Ini malas malam baru istirahat. Pabrik tuh jangan hidup 24 jam. Kalau berusaha masih diistirahatkan ini ya, puasa kan. Jadi puasa itu membaguskan pencernaan supaya ini jangan kerja keras, bawa istirahat. Jadi puasa itu Masya Allah tabarakallah membaguskan pencernaan. Nomor dua, orang puasa itu kesehatan badan itu menstabilkan kolesterol, gula darah, asam urat, ya kan, lawan tensi darah. Orang puasa itu sama itu. Masya Allah, cinta. Hidup ini pun kadang makan. Hidup ini mun kadang makan, maka badan memakan badan. Bahasanya sama itu. Nya kayak api. Api itu memakan kayu bakar. Habis kayu bakar, maka api memakan api. Ya nang pajah tak? Pajahnya. Mengapa pajah? Karena api memakan api. Dintuk juga jangan unjuki kayu bakar, jangan unjuki nasi, jangan unjuki banyak. Bawa puasa imsak mulai imsak subuh itu imsak jangan makan, ya kan? Sasiangan jangan makan kecuali kena ajan maghrib berbuka. Nah awak ini mun kadada nang dimakannya, maka awak memakan awak. Iya kan? Ya nang lemak berlebih itu dimakannya, lalu stabil kolesterolnya, stabil gulanya, dinta sehat. Oleh karena itu membuang lemak berlebih, membuang asam urat berlebih, membuang asam lambung berlebih. Asam lambung itu bagus, yang ada bagus itu berlebih. Kolesterol itu bagus, yang ada bagus itu berlebih. Gula itu bagus, yang ada bagus itu gula berlebih. Membuang labih itu, nah labihnya itu dibuang supaya stabil, ya kan? Kayak apa caranya puasa. Laparnya bagus juga. Bahkan ulun dengar itu orang nak tujuh puasa itu dia mengobati penyakit kanker kan, lain kantong kering lah ya, kanker. Ya tadi awak memakan awak kan deh, yang dimakannya itu nak ada bagus gitu, nak ada bagus gitu, ada bagus. Bahkan ulun dengar lagi puasa itu menyuburkan rahim, membaguskan hormon. Wih, lelaki yang naik rahim kan bagus, hormon kan bagus. Ada kisah nang raja diisi bini,
raja diisi bini tuh udah tetangga kalau kahilir supaya diisi anak karena punya mati siapa menjadi raja rena menyambung seorang kada diisi alhasil terdapat orang alim, orang wali, orang saleh dilihat sidik. Nah, yang ditambahin ini raja nih agak gemuk, agak lama itu. Jadi ujar si alim ini anu ujar sidik bini ikam ini anak ditambahikan supaya betiana tinggi anu kayak ini aja anu padahal kan non bini ikam tuh raja bini ikam tuh paling lagi beberapa bulan mati itu ditakutani mati ada nang bini itu biar mendengar macangan mati ingat akhirat ingat amal saleh malam beribadah semalaman siang puasa seharian sebelum itu kan berurus awal sekalinya lipat sebulan 2 bulan hidup kadang mati kan berarti puasa itu amalan memanjangkan umur jer kurang beheri jer hidup ini munya ada masih rejeki panjang di umur munya habis rejeki mati jadi pasang satu hendak panjang umur rejeki jangan terlalu banyak dicepati diimit-imit itu logika aja gitu logika aja ya Allah lalu lipat bulan 2 bulan ada sadek lagi jadi memulai aku ini untuk kiau tak ditangkap tak napa ikan dustai aku bini gua pada mati jerman kadang dustai ada cukup yang periksa bini biar insya Allah ketiangan sekali diperiksa oleh tabib kandungan dasar ketiangan. Nah berarti dalil puasa itu memanjangkan umur, puasa itu membaguskan rahim. Alhasil puasa itu pundukan naik. Nah itu puasa itu luar biasa. Ulang-ulang ibadah puasa mensehatkan rohani dan mensehatkan jasmani. Kenyang makan itu bagus, lapar pun bagus. Kulun min indillah, sunyaan datang dari Allah. Sesuatu yang datang dari Allah itu sebenarnya kada dan kada bagus, ya kan? Mudahan puasa ketujuh amin. Munya makan mudahan ketujuh nang halalan thayyiban dan jangan banyak. Nanti mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu kita saleh-saleh. Mudahan mati husnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa bala maqasidana. Ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa sidana wa